langsung ya. Pada kemana nih? Masih pada di luar? Buat teman-temannya, buat info teman-temannya yang ada di luar ya, minta tolong di WA coba boleh. Itu enak banget makan apa itu? Nanas ya? Nanas. Ya, mantap. Bagus ya. Kelas ini semua bawa makanan ya. Ini sebenarnya training apa family gathering? Nah, tapi kelas itu untuk mempertahankan konsentrasi ada 3 tips. Ya. Yang pertama itu adalah nggak bisa dipakai tipsnya karena cara meningkatkan fungsi otak yang pertama adalah dengan tidur. Nah kalau Anda tidur saya ngomong sama siapa? Ya kan nggak cocok. Yang kedua barusan kita kerjain break, switch brain mode, melakukan hal yang lain di luar apa yang sedang kita bahas. Jadi itu membantu kita mengembalikan fungsi otak. Nah yang ketiga itu makan. Makan itu meningkatkan kemampuan otak. Jadi kalau Anda sambil saya ngomong Anda makan, oh saya happy banget. Berarti Anda fokus. Yang penting kan jangan makannya kepiting saus padang. Ya kan, iga bakar, kan repot ya. Makannya kan jadi ribet. Sama kalau cemilan yang tidak dianjurkan ketika training adalah kacang tanah. Ya, karena kalau kacang tanah ada makan terlalu banyak, itu bisa menyebabkan iritasi pada lambung. Kalau yang dimakan tanahnya. Oke sip teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain, ya udah deh saya info dulu. Nih, waktu COVID-19 income saya sempat terjun bebas ke 0. Semua undangan training diundur, dibatalkan. Saya stres, takut, bingung, khawatir, cemas. Coach kan trainer, motivator, pret lah. Trainer, motivator juga tetap stres kalau nggak punya uang. Coach nggak praktek itu NLP, persetan NLP Bapak Ibu. Karena saat itu yang ada NPL ya, non-performance loan. Nah 11 hari Pak saya nggak tahu mau ngapain. Saya disuruh kerja sama istri saya cari cara lain. Saya bilang, lu aja sendiri, lu pikir gampang apa? Gitu, karena udah emosinya udah jelek, udah takut. Nah 1 April saya putuskan untuk bangkit lagi karena life must go on. Ya artinya apa? Hidup terus berjalan, cicilan tetap ditagih. Jadi kita mau ngeluh kayak apapun juga, tidak ada satupun orang yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri. 1 April saya putuskan untuk bangkit lagi. Saya ngeluh cuma 11 hari. Lalu saya tulis lagi goalnya seperti tadi kita belajar. Pokoknya saya kepengen punya income online. Karena waktu itu harus work from home teman-teman. Saya kepengen punya income online. Jadi karena setiap hari kita dengar berita orang meninggal karena COVID waktu itu. Ya. Kalau pakai teknik doa kan udah pasti ya, spiritual. Nah ada nggak teknik yang ilmiah? Nah waktu itu saya ingat tahun 2017, saya pernah belajar satu ilmu yang namanya Law of Attraction. Nah saya praktekkanlah NLP plus LOA ini, ternyata dalam waktu 2 bulan saja Tuhan titipkan income lebih dari 100 juta setiap bulannya, full semua menggunakan online. Nah saya butuh waktu 1 tahun 9 bulan pakai NLP untuk hit 100 juta pertama saya. Tapi NLP plus dengan LOA saya cuma butuh waktu 2 bulan. Artinya posisi LOA ini mempercepat datangnya sebuah keinginan. Jadi kalau Anda sudah punya teknik, punya ilmu, tambahin LOA akan mempercepat, mengkatalis pencapaian hal tersebut. Nah saya ujikan teknik 2 bulan ini kepada 9 orang. Salah satunya Pak Budi. Ya Anda kenal ya Pak Budi ya? Saya ujikan selama 45 hari, saya coaching Bapak Ibu. Teknik ini ternyata 8 diantara mereka mengalami peningkatan income saat itu. Nah inilah yang menjadi dasar studi kasusnya. Akhirnya saya tulis buku ini. Ya, Law of Attraction for Money Updated. Oh ini turun ke bawah nih, harusnya di atas.
Ya, merosot mungkin ya tadi ya, agak licin ini, ya agak turun. Ya tapi bukan ini sebenarnya yang mau saya infokan, bukan ini. Ya bukan ini. Teman-teman kalau Anda ada yang kepingin mungkin mempercepat karena ini final sprint dan ingin menarik apa yang Anda inginkan yaitu closing premi ataupun 3 case ini orang-orang yang sudah belajar LOA, dia bisa setuju dengan premi, ya kemudian agen yang mencalonkan diri. Jadi mempercepatlah, memudahkan Anda mendapatkan nasabah-nasabah. Saya punya ratusan kesaksian seperti ini, deal manfaat 1 miliar, narik 4 case, pecah telur 3 case, ya capai AD position, naikin 2 AD direct, ya rekrutan 20 orang. Nah saya ada kelas buat yang belum sempat ikut, yang batch kemarin, silakan Ibu Lina juga ikut, Bu Yeni juga ikut ya, pernah ikut ya online-nya. Kalau Anda mau, Jumat ini 3 Oktober ada Bapak Ibu. Itu yang Anda akan dapatkan itu adalah, ini belajar sampai bisa. Kelasnya itu sebenarnya harganya nilainya 5 juta. Dapat bukunya, dapat workbooknya. Terus 12 kali receipt kalau setahun itu nilainya 60 juta. Tapi saya akan kasih Anda lifetime receipt seumur hidup. Belajar sampai bisa. Ya, lalu ada private WA group. Lalu juga ada 12 sesi grup hipnoterapi. Jadi setiap 2 minggu sekali saya akan kasih hipnoterapi tentang berhenti merokok lah, jadi lebih percaya diri, bisa mencapai goal. Pokoknya kita akan ambil program-program bagus terus senilai 12 juta setahun. Nah total value yang Anda dapat bisa sampai 82 juta. Tentu Anda nggak usah bayar segini. Ya, mau beli motor apa ya. Cukup 1.150.000 aja. Ya. Dan buat Anda saya kasih diskon jadi 849. Buat orang baik yang mukanya baik-baik hari ini dikasih diskon lagi. Khusus banget cuman hari ini ya, vouchernya itu 20 orang pertama 699 aja sudah dapat buku, semua sudah dapat Bapak Ibu. Nanti yang berikutnya 30 orang berikutnya 749. So ini very affordable karena goal saya adalah saya kepingin bantu Anda. Saya kepingin Anda betul-betul bisa dapetin ya. Banyak yang bilang kemurahan, bodo amat ya. Yang penting Anda bisa capai goal-goal Anda. Sip. Nah, ini kalau mau daftar ke sini. Nanti di scan aja barcode-nya. Masukin FS Final Sprint 01. Kalau udah habis, bohwat loh FS 02. Iya dong. Udah habis FS 02. Terus kita akan berjumpa, terus kita akan ketemuan terus di grup. Sampai Anda muak sama saya. Iya, ketemu terus Bu. Tiap hari saya kasih quote-quote afirmasi sampai Anda punya mindset yang tepat. Tiap hari. Gak pernah bolong tanya tuh Bu Yeni, Bu Lina. Tiap hari. Biarin mau ditanggepin gak ditanggepin, setiap hari dapat afirmasi uang. Sukses loh. Gergetan saya Bu. Terus gimana? Ya, oke, Daya. Nah, sekarang tuliskan hambatan Anda dalam mencapai goal. Ini saya kasih one magic word. 1 magic word aja, semua hambatan beres. 1 magic word aja. Oh, ngomong-ngomong, kita hari ini selesai 5:30 ya? Hah? Jam 5? Oh ya udah, berarti yang installing gak usah ya? Atau yang ini gak usah? Terserah, mau yang mana yang gak usah? Harus ada yang gak usah? Semuanya gak usah, lebih bagus lagi. Ya udah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Balikpapan. Tidak lupa untuk sarapan. Kalau ada yang salah tolong dimaafkan. Kalau ada yang sayang tolong diungkapkan. Dah yuk, udah balik. Hah? Udah beres. Lah sampai selesai butuh 5:30. Gini aja kita sepakati. Ini setelah selesai materi ini, kalau yang mau pulang jam 5 pulang duluan. Yang enggak, karena nanti pada sesi installing tidak bisa keluar masuk ruangan. Gitu. Ya, jadi supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Jadi kalau memang Anda punya acara jam 5 ya udah nggak apa-apa. Belum jodoh aja kita hari ini, ya kan? Ya nggak apa-apa, ini kan tentang Anda, bonus. Sip, tulis dulu hambatannya dalam mencapai goal. 3 aja. Selama ini saya nih cara nulisnya gini. Saya mau mewujudkan goal saya, tapi suami saya nggak dukung. Tapi aku nggak punya waktu Pak. Tapi aku nggak bisa ngomong. Ya, apa? Tapi saya nggak yakin. Tapi apa? Terus. Tapi saya orangnya males. Tapi
Tapi bohong. Terus. Ya Bu. Nah, ke sini. Dia mau duduk sini dia. Sayanya di sini. Nggak bisa masuk dia. Dicari. Tulis 3. Udah? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang pairing pasangan sama teman Anda. Kasih tahu dia, saya mau mewujudkan goal saya, tapi bacain 3 itu. Coba ngomong. Ayo, merah katakan merah. Tepuk pundak si putih. Ikuti kata-kata saya. Putih-putih, saya mau mewujudkan goal saya. Tapi, ngomong. Sudah? Kalau manggil saya sekali aja, coach. Jangan 2 kali, coach. Nanti hotahe. Tung ting. Nanti tumpah sahae. Hah? Terus tiap bulan sekali. Tiap awal bulan sekali. Kalau ibu pokoknya udah sekali daftar, seumur hidup bu bisa ikut. Daftarnya sekali aja, seumur hidup bisa ikut. Apa? Ya berarti FS02. Berarti habis bu yang FS01. Di itu dong, have a voucher. Ini kan ada have a voucher nih. Coba FF0. Nah, coba FS01 dulu. Masih dapetnya? Apply. Masuk, masih dapat. Hah? Tanggalnya, oh salah nih, ini salah tanggal. 3 Oktober. Mulainya 3 Oktober. Tiap awal bulan ada sekali, kalau nggak Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi ada terus. Terus ada sesi tanya jawabnya juga. Per 2 minggu ada sesi tanya jawab. Jadi kok nggak mungkin kagak ngerti lah. Semua peserta kelas ngerti. Hah? Jamnya 9 pagi sampai jam 5 sore. Online. Jadi nggak ada biaya untuk datang, nggak usah repot, belajar terus di rumah. Live, sebulan sekali. Live. Ada sayanya ngomong. Dan ini lifetime receipt, seumur hidup saya tapi. Kalau sayanya nggak ada ya udah, jangan nuntut istri saya. Bukan seumur hidup Anda, seumur hidup saya. Seharian. Boleh Jumat, boleh Sabtu, boleh Minggu. Oh enggak, jadi saya ngadainnya ganti-ganti. Kadang Jumat, kadang Sabtu, kadang Minggu. Oktober Jumat, tanggal 3. Ini salah. Hah? Setiap bulan sekali, ada terus. Enggak, ada terus. Materinya cuma 8 jam selesai. Tapi kan untuk ngerti kan ulang-ulang biasa orang. Seumur hidup saya. Hah? Enggak ada signal itu bu. Enggak mungkin enggak bisa. Kadang Minggu, kadang Jumat. Terus Jumat apa? Pergi sama anjing. Hari Minggu nganterin ibu ke pasar. Terus kapan sempatnya? Kadang ada yang nggak bisa Sabtu ya datang yang Minggu. Nah, tapi muter terus ya. Kalau kali ini Jumat yang akan datang kalau nggak Sabtu Minggu. Kalau pokoknya muter terus 3 ini. Per 3 bulan muter terus. Ya pasti ketemu. Sudah? Udah ya? Yuk go let's go. Sudah Maudi? Hah? Udah ya? Ke pasar membeli buku. Ke taman lihat kupu-kupu. Maudi kenalkan aku sama ibumu. Supaya saya bisa cepat meminta restu. Udah ya?
Nih teman-teman, gimana cara beresinnya? Satu kata, magic word. One magic word, you pasti breakthrough. Pakai magic word ini dalam hidup Anda, you pasti breakthrough. Pasti, guarantee. I feel that my life is a perfect example. The man behind me hasn't been able to breathe on his own since 1952. But that hasn't stopped him from living a great life. Keep watching. You'll see what I mean. Hello, my name is Paul Alexander, but they call me the man in iron lung. Paul spends almost every moment of his day in an iron lung, which is the only thing that's keeping him alive. That's because he's paralyzed from the neck down, so without it, he can't breathe. The machine helps him breathe by using negative pressure to take air into his lungs. This is the full story of Paul. It all started when Paul caught the polio virus when he was just 6 years old, during one of the worst polio outbreaks in history. At a time which feels all too familiar with today's coronavirus pandemic. People were wearing masks, offices, schools, and most of the world was shut down. What did it feel like when you first got polio? Well, I started feeling the old way. I ran inside to get Paul, and she turned and looked at me, and she said, "Oh my God, not my son." For the next 5 days, I lost everything. I could go to move, my legs would not hold me up, and then I couldn't breathe. He was at home under the care of his mom and dad, and they realized he wasn't breathing. They rushed him to the hospital, and the emergency room physician examined him and pronounced him dead. Sometime later, another doctor came to me, picked me up, according to my mother, and ran upstairs with me, performed a tracheotomy, and put me in the iron lung. This would make anyone feel like giving up. But just wait. You'll see that that isn't the case. I didn't want to die, so I continued to fight. So Paul did everything he could to get better. He fought against polio every day. It was hard, painful, and tiring. But I never gave up, and I'm not going to. 18 months later, he left the hospital and came to his residence in Dallas, Texas, but his life was never going to be the same. He couldn't play sports, he couldn't go to church, and he couldn't hang out with his friends. People didn't like me very much back then. I felt like they were uncomfortable around. What did you do? Well, it's like everybody else does. I woke up, brushed my teeth, washed my face, shaved, had some breakfast. Well, I just needed a little bit of help. Then what would you do all day? Well, I would read or study something. I had a picture, I'd do some drawing. I hated just watching TV. Paul worked hard to graduate with honors from high school, but I did not get into college. They said that I was too crippled. They did not have the vaccination. he didn't accept that. 2 years of tormenting them to death. They accepted me on 2 conditions. One, that I take the polio vaccine. And 2, that if the Turkey would be responsible. Finally, something good happened. I've been wanting to be a lawyer for a long time. After years of hard work, Paul passed the bar and became a lawyer. And I was a pretty damn good one, too. But he didn't stop there. With the help of a pen attached to a stick, Paul wrote his own biography entirely with his mouth. So why write a book? To inspire thousands of people just like you. No matter where you're from and what your past is, or the challenges that you could be facing, you can truly do anything. You just have to set your mind to it and work hard. Paul, what's your dream? To not let polio defeat me, but to defeat polio. Therefore, I wanted to accomplish the things I was told I couldn't accomplish.
to achieve the dreams I dreamed. Paul may have an iron lung, but he has a golden soul and a diamond heart. My story is an example of why your path or even disability is not to have to define your future. Victor Hugo mengatakan manusia tidak kekurangan kekuatan, namun mereka kekurangan. William James, father of American Psychology, mengatakan manusia hanya menggunakan 12% kemampuannya untuk menjalankan keseluruhan hidupnya. 88% potensi manusia tidak digunakan sampai ia mati. Buktinya apa? Hari ini ada orang-orang yang terlahir kondisinya tidak sebaik Anda dan saya. Tidak seberuntung Anda dan saya. Tetapi mereka bisa memiliki kehidupan yang sama baiknya. Bahkan tidak sedikit dari mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan orang normal sekalipun. Saya kira Paul adalah orang yang paling pantas untuk mengatakan, saya kepingin Pak jadi pengacara, tapi saya kan berada di dalam tabung. Dan kalau dia ngomong begitu, saya kira Anda semua juga akan memaklumi dia. Saya kepingin sih Pak nulis buku, tapi apa yang harus saya tulis? Karena kan selalu saya hanya berada di dalam tabung. Dan saya kira kita akan memaklumi, iya Pak, kita pasti sangat-sangat memaklumi. Tetapi Paul tidak mengizinkan hal itu. Bagaimana cara Paul bisa keluar dari kondisinya dia? One magic word Bapak Ibu. Sebelum saya sampaikan caranya, ada sebuah postingan yang mengatakan, "These huge companies all starts from garage. What is your excuse?" Apple, Disney, Amazon, Google. Perusahaan-perusahaan besar ini, super besar ini semuanya start dari garasi. Apalagi alasan kamu? Apple, Disney, Amazon, Google. Dan lalu ada satu orang ngechat Bapak Ibu, tulisannya ini. I don't have a garage. Mau ngomong apa? Gak ada satupun orang yang bisa membantu orang yang model pikirannya seperti ini. Tidak ada yang salah dengan peluang dalam hidup ini. Sepanjang dia hanya pakai kacamata lalat, dia cuma bisa menemukan sampahnya. Tapi kalau dia mau mengganti kacamata dengan kacamata lebah, ditaruh di tempat sampah sekalipun, dia bisa menemukan madunya. So bagaimana Pak Coach cara nyembuhinnya? Simple banget Bapak Ibu. Ini saya pakai banget sampai hari ini. Apa itu? Ganti kata tapi di sana. Jadi meskipun sembuh Anda. Sembuh Anda. Please, sembuh langsung. Iya, biar manjur Bu langsung. Ya, pakai air. Perlu disembur? Manjur. Coba baca lagi. Ngomong sama pasangan Anda. Angkat tangan kanan Anda, merah angkat tangan kanan. Tepuk pundak si putih. Oke, berdiri. Hadap-hadapan. Merah angkat tangan merah. Tepuk pundak si putih. Putih. Saya mau mewujudkan goal saya. Meskipun. Baca. Sudah? Oke. Putih, tatap mata si merah, ngomong gini. Yeay! Lu keren banget bro. Atau lu keren banget sis. Ya, udah tepuk tangan. Gantian sekarang putih. Menghadap ke si merah. Merah. Saya mau mewujudkan goal saya. Meskipun. Baca. Sudah?
Udah? Oke, merah tatap batasi putih. Kasih dia. Yeay! Lu keren bro. Lu keren sis. Sip, tepuk tangan buat Anda. Ayo silakan duduk. Sembuh gak? Sembuh gak? Sembuh langsung itu. Saya tuh gak pernah nabung selama ini buat beli rumah Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa gak pernah nabung Pak Robi? Karena istri saya boros. Hampir ditanya mertua, Robi gak nabung? Anak papi boros. Saya mau nabung tapi istri saya boros. Saya ganti, saya mau menabung meskipun istri saya boros. Saya nabung ke beli rumah, istri tetap boros. Ya, gak ada keadaan sempurna. Lu nunggu keadaan sempurna, gak ada omong kosong. Saya akan Pak sukses kalau dunia ini, iya kan? Perekonomiannya naik. Kalau nasabah-nasabahnya orang baik semua. Saya akan menikah Pak kalau undangannya datang semua, pret. Nikah mah nikah aja. Nunggu kondisi sempurna nggak ada itu omong kosong. Anda pikir orang-orang sukses itu semua berhasil karena mereka privilege, kondisinya baik. Bintang tidak kelihatan sinarnya di siang hari. Bintang terlihat sinarnya di malam hari. Kalau Anda mau tahu Anda ini punya bibit bintang atau tidak, bukan di saat kondisi baik-baik aja Anda bersemangat. Semua orang juga bisa. Di saat kondisi lagi tidak baik-baik aja, Anda tetap bersemangat, lu pasti sukses dalam hidup ini. Sip? Ya. Saya makan sehari sekali 11 tahun. Cuman bolong 3 kali. Ya. Efeknya apa coach? Irit. Saya makan cuman jam 6 sore, sisanya minum air putih. Cuman bolong 3 kali, itu pun saya jajal. Kalau bolong efeknya apa? Saya COVID tetap makan sehari. Saya tetap akan makan sehari sekali meskipun COVID. Lalu ada tamu datang dari luar negeri. Luar kota. Traktir kita makan lobster. Jam 12 siang. Saya tetap makan sehari sekali meskipun ada lobster. Kagak gue makan lobsternya. Saya makan sih, saya taruh di Tupperware. Makannya jam 6 sore. Iya bawa pulang, selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Saya dari 16 Februari 2024 sampai hari ini tidak pernah bolong 1 hari pun 9 minute workout. Bahkan ketika saya demam tinggi pun saya tetap workout di rumah. Saya tetap akan workout meskipun saya demam. Gak ada alasan. Kalau Anda nunggu sampai kondisi sempurna baru melakukan sesuatu, gak ada. Gak ada itu. Jadi pakai rumus ini. Saya akan tetap prospek meskipun saya nggak tahu mau prospek kemana Pak. Yes. Baru keluar jalan keluarnya. Kalau nggak Anda seumur hidup saya akan tetap promosi Pak. Meskipun saya harus ngurusin anak saya 3. Banyak orang bilang apa? Saya pingin Pak promosi tapi saya harus ngurusin anak saya 3. Dan saya lihat benar setelah 3 tahun anaknya kurus-kurus semua. Saya cuma mau nanya, emang semua orang yang hari ini promosi prestasi nggak punya anak? Ada nggak orang yang anaknya 3 bahkan lebih dari 3 tetap promosi? Banyak alasan loh. Ngomong. Kita Bapak Ibu membenarkan terus kondisi kita. Sementara ada orang yang kondisinya tidak sebaik Anda sudah prestasi hari ini. Come on lah my brother. Mau berapa tahun lagi Anda pertahankan itu? Kapan Anda memutuskan untuk breakthrough, menentukan seberapa lama Anda menikmati kehidupan yang Anda inginkan. Kalau Anda putuskan untuk breakthrough hari ini, tahun depan dan berikutnya punya peluang untuk menikmati hasil yang lebih baik. Pak, saya mau breakthrough-nya tahun 2037. Gak apa-apa. Gak apa-apa. This is not my life, this is about your life. Artinya Anda akan menikmati hasilnya di atas tahun 2037. Yes dong. Karena hidup hanya tentang kapan Anda mau pay the price to get it. Anda mau punya badan yang bagus, you nge-gym. Kapan Anda mau nge-gym? Itu pertanyaannya. Tapi potensinya punya nggak? Punya. Semua orang bisa nge-gym. Anda mau sehat, latihan, atur pola makan Anda. Anda bisa nggak punya badan ideal? Bisa. Pertanyaannya, you mau bayar harganya nggak? Oh saya bayar Pak harganya. Saya bayar harga makanannya Pak. Karena saya pria penyayang. Saya sayang Pak kalau makanannya nggak habis.
Oke? Sip? Sembuh? Nah, dah, sekarang kita nginstall. Dah. Kita akan nginstall Bapak Ibu kurang lebih sampai jam 5:30 lah selesai. Jadi hanya ada 2 cara Anda untuk mengubah program. Program ini saya dikasih sama trenernya Anthony Robbins. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini digunakan oleh jutaan orang bagaimana Anthony Robbins mengubah kehidupan banyak orang. Ya, hari ini saya sharingkan sama Anda. Oke, program ini. Anda bisa gini, Pak, memang kalau programnya berubah, hidupnya berubah, guarantee. Kalau Anda mengizinkan. Ada anak gadis pergi nonton bioskop. Cakep, bukan pantun. Ya. Lalu dia nonton film horor, pulang ke rumah, tidur minta ditemenin, ke kamar mandi minta didampingin. Pertanyaan saya, kalau hari itu dia nggak nonton film horor, dia masih berani tidur sendiri nggak? Masih berani ke kamar mandi sendiri? Kenapa jadi nggak berani? Karena dia kemasukan setan baru. Oke? Kenapa? Karena dia mengizinkan setan itu masuk. Dan perilaku berubah hanya dalam waktu 2 jam. Betul? Kalau dia tidak mengizinkan, dia pergi nih. Gue mau nonton film horor, tapi film horor itu kan sebenarnya hanya sinematografi aja. Orang didandanin, kita takut-takutin, suaranya dikencengin, dia nonton. Pulang ke rumah, berani tetap pilih sendiri. Karena dia blocking informasinya masuk. Saya kasih tahu Anda Bapak Ibu, Anda bisa blocking informasi setelah ini. Bisa. Anda gak usah dengerin aja. Dan Anda abaikan aja. Tapi kalau itu yang Anda mau lakukan, sebaiknya justru Anda gak usah ikutan. Ngapain? Bikin Anda capek. Kalau Anda mau di sini, Anda izinkan diri Anda untuk naik level. Saya juga pernah berada di posisi itu soalnya. Saya ikut kelas personal power Pak Wiwoho, sesi terakhirnya adalah diinstal sebuah program. Dan saya menolak. Di dalam kelas, tutup mata Anda, saya tetap buka mata. Ya kan? Lalu saya buktikan Pak Wiwoho bahwa saya tidak bisa diprogram. Dan berhasil setelah selesai, semuanya mengalami proses transformasi, saya biasa aja. Dan menurut saya, nggak mempan. Sampai di rumah, saya baru sadar. Saya hilang 3,6 juta. Baru saya ikut Pak daftar lagi, kali ini Pak saya izinkan diri saya untuk memproses semua kata-kata itu. Dan semua mengubah kehidupan saya secara signifikan. So this is about hanya tentang bagaimana Anda mau memproses ini atau enggak. Ya, tapi tetap saya kembalikan kepada Anda karena semua hipnosis prosesnya adalah self-hipnosis. Anda tidak izinkan tidak akan pernah bisa masuk. Anda izinkan pasti tembus. Karena badan-badan Anda, pikiran-pikiran Anda. Ya, saya tidak membuat Anda berada dalam kondisi tidak sadar kemudian menyerahkan uang Anda kepada saya, Bapak Ibu, bukan itu tujuannya. Saya hanya menurunkan gelombang otak Anda menggunakan teknik hipnosis ini, yaitu membuat Anda menghilangkan faktor kritisnya lalu menerima sebuah pemikiran. Gelombang otak akan diturunkan dari gelombang otak beta. Anda pernah banyak pikiran? Itu beta. Mikirin anak, mikirin kerjaan, mikirin suami, mikirin diri Anda sendiri, itu beta. Tapi saya juga yakin Anda pernah melakukan sesuatu sangat fokus. Sedang memasak, sedang membaca, sedang nonton TV, sangat fokus. Itu dalam kondisi alfa. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam kondisi theta. Jadi ini kondisi kusyuk. Anda sedang ibadah. Pernah ibadah, meditasi. Nah, itu melamun yang dalam, itu kondisinya theta. Dan kalau delta, Anda sudah tidur lelap, Anda sudah tidak berada di dalam ruangan ini lagi. Nah, hari ini kita akan jaga diri Anda supaya tetap di theta. Ciri-cirinya apa? Anda tetap bisa mendengarkan suara saya. Kalau sampai suara saya Anda sudah nggak dengar, bye-bye Bapak Ibu. Anda sudah berada di alam delta. Ya nggak apa-apa juga. Berarti memang terlalu enak sesi ini. Ya nggak apa-apa, minimal Anda nanti bangun lebih fit lah. Ya, tubuh lebih sehat, lebih bugar, lebih kuat, minimal itu. Ya, jadi teman-teman nanti saya akan pandu Anda tarik napas, hembuskan. Kenapa sih coach harus tarik napas? Karena kalau misalnya Anda tahan napas capek. Ya, jadi tarik napas, hembuskan, semakin lama semakin nyaman, semakin rileks. Karena cara untuk melakukan self hypnosis adalah, ini sertifikasi saya. Jadi saya punya sertifikasi sebagai hipnotis. Kemudian saya juga punya sertifikasi hipnoterapis. So apa yang akan saya lakukan ini sesuai secara keilmuan. Ya, saya sudah ikut kompetensi BNSP juga. Ini sertifikasi saya berlogo Garuda. Saya sebagai hipnotis, hipnoterapis. Ya, saya ambil masternya juga ngambil instrukturnya.
Jadi hari ini saya bisa mensertifikasi orang jadi hipnoterapis. Oke, saya instruktur untuk hipnotis. Kemudian kebetulan waktu itu saya juga lulusan terbaik dari angkatan saya. Pesertanya 2, ya. Nah teman-teman, kalau Anda liatin saya bawain kelas ini bercanda, untuk urusan kompetensi saya sangat serius. Jadi bahkan untuk membuat suasana belajar seperti ini aja saya belajar. Saya ngambil stand up comedy 16 sesi untuk menjadi seorang stand up comedy trainer. Ya, jadi supaya bisa membawakan kondisi belajar yang lebih menyenangkan aja. Ya, tapi dasarnya coach lucu nggak? Enggak. Ini karena saya melihat ada kebutuhan aja. Karena saya ikut ratusan seminar, puluhan camp, materinya menurut saya bagus, penyampaiannya menurut saya jadi overload karena terlalu serius. Jadi saya lihat sementara kalau orang pergi ke Disneyland seharian itu bisa excited terus. Orang nonton konser 4 jam, berdiri bisa semangat terus. Kenapa kalau ikut training enggak? Ya berarti training kurang entertain. Nah sementara saya kalau disuruh nyanyi, fals. Ya kan, suruh joget capek. Suruh jadi Mickey Mouse, nggak cocok. Ya, maka saya pilih komedi. Ya, emang Disneyland apa? Saya pilih komedi Bapak Ibu. Sampai istri saya aja kalau ngelihat saya bawain kelas di Zoom, dia sampai bingung. Gila ya lu kalau bawain kelas kayak orang lain, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, banyak tingkah. Kenapa sih kalau sama gue jarang bercanda? Ya saya jawab dong sama dia Pak. Ya karena kamu nggak bayar. Jadi Bapak Ibu, ini langkah-langkah self hypnosis. Ya, kita akan relaksasi fisik dan pikiran. Kemudian ini pendalamannya kita nggak lakukan, langsung kita masuk sugesti aja. Kemudian penjangkarannya juga kita nggak lakukan, langsung kita terminasi aja. Ya, tapi prinsipnya adalah this gonna be very keren lah hari ini. Are you ready? Oke, teman-teman, monggo yang mau pulang jam 5. It's okay. Iya dong, daripada nanti Anda jalan-jalan. Iya dong, kalau Anda sudah ada janji, nggak apa-apa, bener-bener ikhlas saya. Karena janjinya sampai jam 5 kan. Ini kan kelalaian saya. Gitu. Yuk. Oh, ya udah, kalau di sini jangan kemana-mana ya, pintu kita kunci loh ya. Kita tutup kuncinya, handphone tolong disilentkan. Supaya teman-teman lain tidak terganggu. Lampu padam full aja. Padam full semua, dompet tolong simpen tempat yang baik. Ya. Dompet simpen. Ya yang bisa pademin, pademin. Ini nggak usah ditayang ke depan. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu tayangin aja. Apa? Anda pikir mau diruqyah apa? Depan Ustadz. Kagak, ini mah full training, nggak ada aneh-aneh. Ini ilmiah Bapak Ibu. Iya, emang lu mau ngapain? Ya baju dikancing. Dompet disimpan. Oke teman-teman, kita akan mulai supaya Anda nanti ke depannya bisa jadi pribadi yang bisa take action, bisa melakukan massive action, bahkan punya alasan positif yang kuat dalam hidup. Dan ini skrip dari trainernya Anthony Robbins juga digunakan oleh Anthony Robbins dalam versi bahasa yang lain. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ini bisa mengubah kehidupan Anda dan saya. Handphone sudah matikan? Oke ya, tidak ada yang keluar masuk lagi. Kita akan mulai dengan mendengarkan musik ini dulu.
Mau merem boleh, mau melek juga boleh. Meremlah. Kita mulai ya. Anda duduk dengan rileks. Letakkan tangan kanan Anda di paha kanan Anda. Dan tangan kiri Anda di paha kiri Anda. Tarik nafas dengan tenang dari hidung Anda. Hembuskan dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Saat ini, rasakan nafas yang masuk melalui hidung Anda. Dan rasakan juga nafas yang keluar dari mulut Anda. Semakin Anda menarik nafas, maka akan semakin terasa rileks Anda jadinya. Semakin nafas Anda tarik, Anda menarik semua kenyamanan. Rileks artinya kendurkan otot-otot Anda, kendurkan syaraf-syaraf Anda. Anda bisa mulai dari mengendurkan otot alis Anda, otot mata Anda, lalu turun ke hidung, mulut, seluruh wajah menjadi rileks. Rasakan juga otot bibir Anda menjadi lebih rileks dan lebih nyaman. Sebarkan ke seluruh wajah Anda, ke telinga, kepala, turun ke leher. Dan sekarang buatlah otot-otot bahu Anda menjadi rileks. Turun ke dada. Rasakan dada Anda menjadi rileks, organ-organ di dalam dada dan perut menjadi rileks. Rasakan juga otot perut Anda menjadi begitu nyaman. Bagian tubuh belakang, punggung, tulang punggung, belikat, rasakan rileks. Turun ke pinggang, panggul, otot paha Anda, lutut, betis, jari-jari kaki rileks. Rasakan juga otot-otot tangan Anda, lengan Anda, jari-jari tangan kanan dan kiri menjadi rileks dan santai. Semakin Anda menarik napas, semakin rileks jadinya. Semakin Anda menghembuskan nafas, rileks itu menjadi berlipat ganda. Bayangkan tubuh Anda seperti kain lap yang basah, sangat nyaman, sangat rileks. Dan kini giliran pikiran Anda juga memasuki kondisi relaksasi total. Biarkan pikiran Anda rileks. Jika ada yang sedang dipikirkan, biarkan pikiran itu melayang. Anda bisa fokus dengan suara saya, musik ini dan kenyamanan Anda. Karena pikiran Anda juga punya hak untuk beristirahat. Pikiran Anda juga punya hak untuk rileks. Setiap hari mendampingi, menemani Anda. Sekarang berikan kesempatan
pikiran Anda memasuki kondisi relaksasi total. Sangat nyaman, sangat rileks. Rasakan tubuh Anda dan katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu atas tubuh ini. Terima kasih Tuhan atas organ-organ tubuh ini yang telah setia menemani saya selama ini. Saat ini, bayangkan Anda berada di sebuah tempat yang Anda senangi. Mungkin itu bisa sebuah taman yang indah dan nyaman. Lihatlah di sana ada bunga yang berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, berwarna kuning, berwarna biru. Dengarkan kicauan burung yang berterbangan di atas pepohonan. Anda juga bisa merasakan sejuknya udara di taman tersebut. Berjalan-jalanlah di dalam taman itu. Semakin Anda masuk ke dalam taman itu, semakin nyaman Anda dan rileks jadinya. Di depan Anda ada sebuah pohon yang rindang dengan batang pohon yang besar, kokoh dan berdiri tegak. Amati pohon itu, lihatlah ranting-rantingnya begitu banyak cabangnya. Daun-daunnya hijau dan rimbun. Tampak jelas beberapa ekor burung sedang hinggap di dahan pohon tersebut. Berjalanlah ke arah pohon itu, duduk di bawah pohon. Lihatlah, di samping kiri pohon ada sebuah album foto yang kusam. Usang, penuh dengan debu dan jarang sekali dibuka. Tiup debunya. Debu yang menempel di atas album foto itu berterbangan. Usaplah dengan tangan kanan Anda debu-debu itu. Dan sekarang lihatlah album foto yang usang dan kusam itu ternyata album foto kehidupan Anda. Perlahan-lahan bukalah halaman pertama dari album foto yang jarang lagi Anda sentuh. Di halaman pertama, tampak wajah seorang wanita yang Anda kenal. Wajah seorang wanita yang Anda tahu dengan persis. Wajah seorang wanita yang begitu dekat di hati Anda. Lihatlah wajah wanita ini. Wanita yang mempertaruhkan nyawanya untuk menghadirkan Anda di muka bumi ini. Wanita yang berjuang antara hidup dan mati untuk membuat Anda berada di muka bumi ini. Wanita yang menjaga Anda saat Anda takut di malam hari. Wanita yang selalu bangun pada saat malam hari saat Anda menangis. Wanita yang membuat Anda nyaman dan tenang saat Anda gelisah. Wanita yang Anda panggil dengan nama Ibu, Bunda, Mama, Umi, ataupun apapun panggilan Anda.
Lihatlah wajahnya saat ini. Lihatlah kulitnya yang sudah keriput. Lihatlah rambutnya yang penuh dengan uban. Lihatlah, dia tidak muda lagi. Dia tidak seperti dulu lagi. Pandangi semua gambar diri kecil Merekam yang itu belum kapan terlena kayak apa sih namanya itu yang pedalaman ini merenung lagi merenung. teringat semua cerita orang tentang riwayat. Di mana dia saat ini? Di mana ibu Anda saat ini? Di mana mama Anda saat ini? Kapan terakhir kali Anda menelpon dia? Kapan terakhir kali Anda ngobrol dengan dia? Kapan terakhir kali Anda mengucapkan, "Mama, aku sayang Mama"? Apakah Anda sudah membalas pengorbanan dari ibu Anda? Apakah Anda sudah melakukan sesuatu untuk ibu Anda? Apa yang sudah Anda perbuat untuk membahagiakan ibu Anda? Jiwa raga dan seluruh hidup rela dia beri. Atau Anda masih berharap ibu Anda akan tetap hidup terus? Ataukah Anda masih berharap bahwa tahun depan ibu Anda masih tetap hidup? Atau Anda berharap tahun depan ibu masih ada? Mereka diriku selalu ditimang. Kalau dia pernah berbuat salah kepada Anda, maafkanlah. Dan kalaupun Anda pernah berbuat salah kepadanya, minta maaflah. Lihatlah waktu hidup Anda saat ini. Hidup Anda juga memiliki waktu yang hidup ibu Anda juga memiliki waktu yang terbatas. Dia tidak punya banyak waktu. Dia tidak punya banyak kesempatan lagi untuk menunggu Anda sukses dan berhasil. Sudahkah Anda membahagiakan ibu Anda? Sudahkah Anda membuat ibu Anda tersenyum? Sudahkah Anda membuat ibu Anda bangga? Karena dia sudah melahirkan anak seperti Anda. Atau justru selama ini Anda malah membuatnya sedih dan menangis? Atau selama ini Anda masih terlalu egois, mengurus urusan Anda sendiri dan melupakan dia? Apa yang sudah Anda lakukan terhadap ibu Anda? Apa yang sudah Anda perbuat untuk ibu? Sudahkah Anda membuat ibu Anda bahagia? Sudahkah Anda membuat ibu Anda tersenyum?
Jika saat ini ibu Anda telah berpulang di sisi Tuhan, ketahuilah di tempat yang jauh Dia masih melihat Anda. Tegakah Anda membuat Dia sedih? Saat melihat Anda tidak sukses, tegakah Anda untuk membuat Dia sedih karena Anda belum juga menjadi pribadi yang berhasil? Berusahalah, berdekatlah, buang semua kemalasan serta ketakutan. Anda hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk membuat ibu Anda bahagia. Lakukanlah. Sekarang, bukalah halaman kedua dari album foto yang usang itu. Kusam dan berdebu. Lihat, di sana ada sosok wajah yang Anda kenal dengan baik. Sesosok wajah pria yang dulunya kekar, tegar, dan berwibawa. Sosok wajah yang harus pergi pagi dan pulang petang. Sosok wajah yang harus bersusah payah untuk mencari uang dan makan. Untuk Anda, sosok wajah yang selalu berusaha untuk mencari uang bagi sekolah Anda. Sosok wajah yang tidak pernah mengeluh dan merasa lelah. Lihatlah, sosok pria yang Anda panggil dengan sebutan papa, ayah, abah, atau apapun juga. Lihatlah keriput di wajahnya. Lihatlah, dia tidak segagah dulu lagi. Lihatlah uban di rambutnya. Atau mungkin Anda juga bisa melihat badannya tidak sekekar dulu. Dia sudah semakin kurus. Tanpa dia, Anda bukan siapa-siapa. Tanpa dia, sulit bagi Anda untuk menjadi siapa-siapa. Tanpa dia, Anda tidak bisa sekolah. Tanpa dia, Anda tidak akan merasa aman. Di matamu masih tersimpan seleksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras. Namun kau tetap tabah. Kalau dia pernah berbuat salah kepada Anda, maafkanlah. Kalaupun Anda pernah berbuat salah kepadanya, minta maaflah. Ingatlah kenangan indah saat bersama dengan ayah Anda. Ingatlah saat dia menggendong Anda di pundaknya. Ingatlah saat dia membelai Anda dengan manja. Ingatlah saat dia membawakan mainan yang Anda minta. Ingatlah waktu di mana Anda begitu merindukannya dan menunggunya saat pulang kerja. Di mana dia saat ini? Di mana ayah Anda saat ini? Kapan terakhir kali Anda menelpon ayah Anda? Kapan terakhir kali Anda ngobrol dengan dia? Kapan terakhir kali Anda mengucapkan, "Papa, aku sayang Papa"? Kalau
Kalau dia pernah berbuat salah kepada Anda, maafkan. Dan kalaupun Anda pernah berbuat salah kepadanya, minta maaflah. Apakah Anda sudah membalas pengorbanan ayah Anda? Apakah Anda sudah melakukan sesuatu untuk ayah Anda? Apakah yang sudah Anda perbuat untuk membahagiakan ayah? Atau Anda masih berharap ayah Anda akan hidup terus? Atau Anda masih berharap tahun depan ayah Anda masih tetap ada? Ataukah Anda masih berharap tahun depan ayah tetap hidup? Ketahuilah, besok mungkin sudah terlambat. Besok mungkin ia sudah tidak ada. Besok mungkin waktunya sudah selesai. Buatlah ia bahagia saat ini juga. Sudahkah Anda membuat ayah Anda bahagia? Dia tidak minta banyak dari Anda. Dia hanya ingin melihat Anda, anak yang dibesarkannya, menjadi orang yang berhasil. Dia hanya ingin cerita kepada temannya mengenai anaknya yang membuat dia bangga. Dia hanya ingin lihat Anda sukses. Tegakah Anda untuk memberikan? Tegakah Anda untuk tidak memberikannya kesempatan itu? Sampai hatikah Anda untuk tidak membahagiakan ayah Anda? Sudahkah Anda membuat ayah Anda bahagia? Kapan Anda mau membuat ayah Anda bahagia? Kapan Anda akan membuat ayah Anda bangga? Apalagi yang Anda tunggu untuk membuat ayah Anda bahagia? Apa yang menghalangi Anda untuk membuat ayah Anda bahagia? Apa yang harus Anda lakukan untuk membuat ayah Anda bahagia? Buatlah ayah Anda bahagia. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Terus belajar, berani bertindak, buang rasa takut dan kemalasan. Buatlah ayah Anda bahagia. Jika saat ini ayah Anda telah berpulang di sisi Tuhan, ketahuilah di tempat yang jauh, dia masih bisa melihat Anda. Tegakah Anda membuat dia sedih saat melihat Anda tidak sukses? Tegakah Anda membuat dia sedih karena Anda belum juga berhasil? Hidup hanya sekali. Buatlah itu berarti. Buka lagi halaman ketiga di album foto yang kusam itu. Lihatlah di sana wajah orang yang paling Anda cintai. Mungkin istri Anda, mungkin suami Anda, atau mungkin juga anak-anak Anda. Lihatlah saat ini, jika orang yang Anda cintai terbaring lemah dan tak berdaya di rumah sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Rasakan bagaimana perasaan Anda kalau Anda tidak sanggup melanjutkan proses pengobatannya karena Anda tidak memiliki biaya rumah sakit. Rasakanlah bagaimana sedihnya anak Anda, istri Anda, atau suami Anda kalau Anda harus membiarkan mereka mati karena Anda tidak punya uang.
Rasakan betapa kecewanya anak Anda, istri Anda, suami Anda saat Anda menelantarkan mereka karena tidak punya. Tegakah Anda melakukannya? Sanggupkah Anda melakukannya? Sampai hatikah Anda melakukannya? Berjanjilah. Berjanjilah untuk melakukan hal terbaik bagi orang-orang yang Anda cintai. Berusahalah untuk melakukan hal terbaik bagi anak Anda, istri Anda, atau suami Anda. Bertekadlah untuk melakukan hal-hal terbaik bagi anak Anda, istri Anda, atau suami Anda. Hidup hanya sekali, buatlah itu berarti. Sekarang, tutuplah album foto yang sudah kusam dan berdebu itu. Ketahuilah semua belum terlambat. Anda masih memiliki sedikit waktu untuk membahagiakan ibu Anda, ayah Anda, dan orang-orang yang Anda cintai. Ingatlah selalu akan album foto yang kusam, usang, dan berdebu itu. Saat Anda malas, ingatlah selalu saat Anda lelah, takut atau ragu, ingatlah selalu ada orang yang menanti kesuksesan Anda. Berusahalah, bekerjalah, berlarilah, dan teruslah maju. Saat ini, lihatlah di samping kanan Anda. Di situ ada sebuah album foto yang baru, putih bersih. Album foto tentang masa depan Anda yang gemilang. Masa depan Anda yang penuh dengan kesuksesan. Dilimpahi uang yang banyak. Masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Bukalah di halaman pertama dari album foto yang baru. Putih dan bersih itu. Tempelkan di sana. Apa yang Anda ingin miliki, yakinilah bahwa Anda segera dan sudah memilikinya. Kalau Anda ingin memiliki rumah yang baru, tempelkan gambar rumah itu. Berapa lantai rumah yang Anda inginkan? Lihatlah bentuk dari rumah itu. Lihatlah warna cat depan rumah itu. Dengarkan. Dengarkan anak-anak Anda, orang-orang yang Anda cintai, berada di dalam rumah itu. Rasakan betapa bangganya diri Anda saat Anda berada di dalam rumah itu. Kalau saat ini Anda ingin memiliki uang yang banyak, lihatlah di dalam buku tabungan Anda. Berapa banyak uang yang Anda ingin miliki. Rasakanlah bagaimana perasaan Anda jika sudah memiliki jumlah uang yang Anda ingin miliki. Bayangkan, akhir tahun ini, 2025, jika Anda tetap komitmen, fokus dan terus berusaha, bagaimana tampaknya diri Anda? Prestasi promosi apa yang Anda miliki? Berapa banyak uang yang Anda miliki? Kalau Anda suka dengan perasaan ini, katakan yes. Kalau Anda suka dengan perasaan ini, katakan yes. Kalau Anda suka dengan perasaan ini, katakan yes. Bayangkan 1 tahun dari hari ini, tahun 2026,
Jika Anda terus fokus dan komitmen, mau bekerja keras dan cerdas, bagaimana tampaknya diri Anda saat itu? Rasakan dan dengarkan pujian untuk diri Anda. 1 tahun dari hari ini, tahun di mana Anda memperoleh apa yang Anda ingin peroleh. Bayangkan 2 tahun dari saat ini, tahun 2027, jika Anda terus fokus dan komitmen, mau bekerja keras dan cerdas, bagaimana tampaknya diri Anda saat itu? Rasakanlah, dengarkan pujian untuk diri Anda. 2 tahun ke depan, di mana Anda memperoleh apa yang Anda ingin peroleh. Bayangkan 3 tahun ke depan, tahun 2028, jika Anda terus fokus dan komitmen, mau bekerja keras dan kerja cerdas, bagaimana diri Anda saat itu? Rasakan dan dengarkan pujian untuk Anda 3 tahun dari hari ini. Tahun di mana Anda memperoleh apa yang Anda ingin peroleh. Bayangkan, rasakan, saat ini Anda sudah meraih impian-impian Anda, cita-cita Anda. Bagaimana dengan persis perasaan itu? Bayangkan 5 tahun dari saat ini, jika Anda terus fokus dan komitmen, mau bekerja keras, kerja cerdas, bagaimana tampaknya diri Anda saat itu? Berapa banyak uang yang Anda miliki? Rumah seperti apa yang Anda tinggali? Tempat wisata apa yang Anda kunjungi saat itu? Rasakan. Dengarkan pujian orang-orang untuk Anda 5 tahun dari saat ini. Bayangkan dan rasakan saat Anda sudah meraih impian dan cita-cita Anda. Bagaimana persisnya perasaan Anda saat itu? Sebelum kita akhiri sesi ini, tarik nafas dalam, hembuskan. Ingatlah, Anda tidak berjuang sendiri. Tuhan menyertai setiap niat baik Anda. Tuhan menyertai setiap langkah Anda. Tuhan menguatkan setiap perjuangan Anda untuk orang-orang yang Anda cintai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Sebentar lagi kita akhiri sesi ini. Saat Anda membuka mata, bukalah mata Anda dengan versi terbaru diri Anda. Versi diri Anda yang terbaik. Diri Anda yang penuh dengan keberanian. Penuh dengan kekuatan. Jiwa seorang pemenang, tangguh, percaya diri. Lalu salami orang-orang di sebelah kiri kanan Anda. Beri mereka semangat Anda. Beri mereka kekuatan Anda. Beri mereka keyakinan Anda. Bersama-sama kita capai goal final sprint tahun 2025 ini. Lanjutkan lagi Anda datangi
orang-orang yang mengajak Anda ke dalam bisnis ini. Ucapkan terima kasih kepada mereka. Datangi juga leader Anda. Ucapkan terima kasih. Mohon doa restu dan dukungan mereka dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Lalu, jika Anda benar-benar menginginkan kebahagiaan, kedamaian, Anda juga bisa datangi, salami orang-orang yang mungkin selama ini memiliki hubungan yang kurang baik dengan Anda. Cukupkan sampai di sini. Saling memaafkan, saling mengampuni, dan mulai hubungan yang lebih baik dari hari ini dan seterusnya. Saya akan mulai menghitung. 1, rasakan kaki dan tangan Anda bisa digerakkan kembali. 2, rasakan leher Anda semakin nyaman, tubuh semakin sehat. 3, kesadaran Anda semakin meningkat. 4, Anda mulai mendekati kesadaran normal Anda. Dan 5, tarik nafas dalam dari hidung. Hembuskan lewat mulut, perlahan buka mata Anda. Satu persatu lampu boleh dinyalakan kembali dan mulai salami teman sebelah kiri kanan Anda, peluk mereka, beri dukungan, kesuksesan dan beri tepuk tangan buat Anda semua. Come on, yeay! When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence till you come. Sama-sama, sukses. Yuk. Sukses ya. Buat teman-teman tetap stay ya, jangan ada yang balik dulu teman-teman, karena acara kita masih berlanjut ya, karena kita masih ada door prize ya teman-teman ya. Ya. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu, tunggu dulu. I am strong when I am on your shore. Thank you, sama-sama. Thank you. Raise me up to more than Sekali lagi buat teman-teman leader and agent, dimohon untuk tetap berada di ruangan ya, karena sesi kita masih belum selesai. Kita masih ada door prize teman-teman di akhir acara ini. Sebentar aja teman-teman waktunya. Udah. Oke, teman-teman. you raise me up so I can stand on mountains. Luar biasa ya Zi ya. Sesi kita bersama Coach Robi Oktober ya. Energi dan insight yang dibagikan benar-benar membuat kita semakin menghadapi final sprint ini ya. Semakin teman-teman. semangat lagi. Boleh kembali ke tempat duduknya terlebih dahulu ya teman-teman. Ya silakan. Boleh kembali ke tempat duduknya dulu. Nanti kita baru lanjut foto-foto lagi ya. Karena waktu terus berjalan, kita sebentar lagi juga udah mau ini. Akhirnya closing.
closing ya? Saya closing sebentar. Suasananya haru banget ya. Cek. Ya teman-teman, kasih tepuk tangan buat kita semua. Yeay! Tidak hanya 2025 ini, 2026, 2027, 2028, 2029, 30 dan seterusnya, sukses buat Anda semua. Amin. Hari ini Anda sudah belajar kiat sukses anti gagal dengan NLP, mengapa orang sukses belum, mengapa seseorang belum sukses, one magic word, ganti tapi dengan meskipun, dan juga install program breakthrough untuk Anda. Manusia hanya bisa mengelola dirinya sebatas apa yang ia pikirkan, katakan, dan lakukan mengenai hasil wilayah Tuhan. Oleh sebab itu selalu ingat untuk bersedekah, karena di dalam rezeki yang dititipkan kepada Anda, ada haknya orang-orang yang lebih membutuhkan, dan menjadi kewajiban kita untuk menyalurkan. Minimal 2,5%, Anda bisa bagikan kepada pengemis, kepada pemulung, atau orang-orang yang sudah bekerja di pagi hari, karena inilah janji Tuhan. Anda tanam 1 biji semangka, Tuhan bukan tumbuhkan 1 biji semangka sebagai penggantinya. Tuhan tumbuhkan tanaman semangka plus buah-buahnya dan ratusan biji di dalamnya. Semoga dengan niat baik Anda hari ini menginvestasikan waktu seharian dan juga niat baik Anda untuk memperjuangkan mimpi-mimpi Anda. Sekaligus juga Anda menunaikan ibadah Anda berupa bersedekah. Saya doakan Bapak Ibu, Tuhan mudahkan kehidupan Anda. Goal-goal di tahun 2025 ini tercapai. Dan juga Tuhan pantaskan kehidupan Anda mulai hari dan seterusnya menjadi lebih baik, penuh dengan keberlimpahan, keberuntungan, dan juga keberkahan. Ini YouTube saya dan ini Instagram saya. Seorang Perdana Menteri Britania Raya, tokoh politik asal Inggris bernama Winston Churchill mengatakan, apa yang Anda ketahui tidaklah penting, apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda ketahui itu jauh lebih penting. Jika di sepanjang kelas hari ini ada kata-kata saya, perilaku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya tidak mau minta maaf. Karena saya sudah capek. Di dalam rumah tangga saya selalu minta maaf, padahal saya tahu saya tidak salah. Terima kasih, sukses buat Anda dan sampai ketemu. Yes, standing applause untuk Coach Robbie October. Oke teman-teman, mari kita standing applause buat kita foto dulu, bentar ya. Boleh kita panggilkan Kami undang Bapak Pak Timotius. Timotius untuk memberikan apresiasinya. Nanti ya ada ruang kosongan ya. Tenang aja, kebagian semua. Teman-teman silakan bangkit berdiri, kita berikan apresiasi terbaik yang untuk Coach Robbie October. Champion, stand up for the champion, stand up. Come stand up, we'll be the number one. Together. Kita foto bareng-bareng teman-teman. Boleh merapat dari yang kiri dan kanan, boleh merapat ke tengah. Sing together, winning is our only aim. Stand up, Boleh lambaikan tangannya ke kamera. stand up for the champion, stand Oke, tahan dulu. Masih ada foto sekali lagi. Boleh tangannya free. V for 5. It's like never before. Together, what we fighting for. Together, all the nations lost.